Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso, dan mudah-mudahan hari ini kalian bisa fokus ya mengikuti materi kita hari ini. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi kita minggu yang lalu, masih membahas tentang substansi materi genetika. Kalau yang minggu yang lalu kita mempelajari tentang struktur DNA, cara replikasi DNA, ya, kemudian sedikit kita singgung juga jenis-jenis RNA. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sintesis protein. Jadi di materi ini sintesis protein atau pembentukan protein, kenapa materi ini dimasukkan dalam substansi genetika part ketiga, bagian ketiga, karena dengan mengetahui proses bagaimana protein terbentuk dalam sel, maka kita akan mengetahui bagaimana DNA itu akan menentukan jenis protein yang menyusun tubuh kita. Dan protein adalah satu senyawa organik yang sangat penting bagi tubuh, ya. Kita tahu bahwa protein adalah senyawa organik terbesar dalam tubuh kita, ya, sehingga sifat-sifat pada tubuh kita itu sebetulnya adalah tergantung jenis protein yang menyusun tubuh kita, ya. Termasuk kalau kita ingat bab 2 metabolisme, itu ditentukan oleh berlangsungnya metabolisme itu ditentukan oleh enzim, ya, yang enzim itu terbuat dari protein, atau dengan kata lain nanti protein enzim itu juga dikendalikan proses pembentukannya oleh DNA, ya. DNA itu adalah senyawa penyusun gen. Dan nanti di akhir materi, mudah-mudahan kalau kalian bisa mengikuti, maka akan mulai tergambar apa hubungan antara gen dengan DNA. Baik, kita langsung saja mulai materi kita, tapi kita perlu tahu dulu landasan dari materi ini itu ada pada KD 3.3, ya, masih sama dengan materi-materi sebelumnya, ya, dan juga pada KD 4.3. Nah, untuk sintesis protein itu titik berat ada pada KD 4.3. Jadi kamu nanti bisa merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode-kode genetik. Apa itu kode-kode genetik? Perlu kalian ketahui lebih awal, kode genetik itu tidak lain adalah urutan basa nitrogen yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada guanin, adenin, sitosin, timin, ya, atau A, G, C, T yang menyusun rantai DNA. Ya, itu yang disebut kode-kode genetik. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian akan mampu menjelaskan langkah-langkah sintesis protein. Dan yang kedua, mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Baik, kita mulai. Ini pendahuluan tentang apa itu sih sintesis protein, ya. Sintesis protein itu adalah peristiwa penyusunan kembali asam-asam amino menjadi protein yang berlangsung di dalam sel. Jadi sintesis protein sebetulnya adalah proses penyusunan kembali. Kita tahu bahwa protein itu tersusun atas ribuan, ya, asam amino yang diikat dengan ikatan peptida.
ya. Dan protein kita tahu di saluran pencernaan mulut sampai dengan usus halus itu protein akan dihancurkan, dihidrolisis menjadi asam amino. Dan asam amino nanti akan diserap oleh darah, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh sel-sel tubuh, dan ketika sampai sel-sel tubuh nanti asam amino akan mengalami dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama seperti kita bahas pada katabolisme, nanti asam amino bisa dibakar menjadi energi, dan kemungkinan kedua nanti asam amino akan disintesis, ya, akan disintesis kembali menjadi protein, ya. Dan protein apa yang terbentuk dari proses pembentukan asam-asam amino itu dikendalikan atau ditentukan oleh DNA. Jadi misalkan ini gambaran struktur primer dari protein yang tersusun atas banyak asam amino dengan urutan tertentu. Misalkan ini ada glisin, ada prolin, ada treonin, glisin, treonin, glisin lagi, glutamin, dan seterusnya. Dengan jumlah tertentu, dengan urutan tertentu akan membentuk protein tertentu. Ya, ketika urutannya salah, jumlahnya salah, maka protein yang diharapkan tidak akan terbentuk. Maka dalam proses sintesis protein yang dikendalikan oleh DNA itu merupakan proses yang menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Ya. Asam amino, perlu kalian ketahui, asam amino penyusun tubuh makhluk hidup itu terdiri dari 20 jenis. Ya, harus kamu ketahui bahwa asam amino penyusun atau yang terdapat pada tubuh makhluk hidup itu ada 20 jenis. Nanti pada slide berikutnya saya tuliskan ya apa saja asam amino 20 jenis tersebut. Kemudian perlu kalian ketahui juga protein terkecil yang diketahui yang terdapat pada makhluk hidup itu sekurang-kurangnya terdiri atas 500 asam amino. Ini protein terkecil. Ya, bayangkan kalau protein terbesar ribuan. Ya. Protein terkecil itu terdiri atas 500 asam amino dengan urutan tertentu yang tidak boleh salah. Nah, gambar di sini kan baru berapa asam amino. Ya. Paling kecil 500. Ya. Asam-asam amino dalam rantai protein saling berhubungan dengan ikatan peptida sehingga protein disebut juga senyawa polipeptida. Seperti itu ya, sintesis protein. Ini gambaran awal dari proses sintesis protein yang tidak lain adalah proses penyusunan kembali asam-asam amino menjadi rantai polipeptida. Ya, dimana asam amino yang paling sedikit ya itu 500 asam amino. Ya. Dan ini asam amino yang 20 jenis ya, 20 jenis itu nanti ada 10 esensial, artinya dibutuhkan tubuh namun tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Kemudian ada non esensial ya, masing-masing ada 10 ya. Isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, dan seterusnya. Ini 20 jenis asam amino yang mulai harus kalian kenal ya. Proses sintesis protein ini dikendalikan oleh DNA. Ini harus kamu pahami betul bahwa proses sintesis protein dikendalikan oleh DNA. Jadi urutan asam-asam amino, berapa jumlah asam amino itu sudah tercatat dalam kode-kode genetik DNA. Ya. DNA memiliki dua kemampuan, ya, perlu kalian ketahui DNA punya dua kemampuan. Yang pertama ada kemampuan autokatalitik, ya, adalah kemampuan DNA untuk membentuk dirinya sendiri atau yang disebut replikasi yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Itu adalah kemampuan DNA yang pertama, autokatalitik. Kemudian kemampuan yang kedua adalah heterokatalitik. Itu adalah kemampuan DNA untuk membentuk senyawa lain. Ya, misalkan membentuk RNA. Dalam proses nanti proses pembentukan RNA oleh DNA itu namanya transkripsi. Ini
hal-hal yang perlu kalian pahami, misalkan jadi kemampuan ini DNA, ini rantai DNA, ya, punya kemampuan pertama, dia punya kemampuan untuk menggandakan diri, membentuk dirinya sendiri. Itu autokatalitik atau prosesnya namanya replikasi. Kemudian DNA itu juga bisa membentuk senyawa lain, ya. Salah satu contohnya adalah yang dibentuk oleh DNA adalah RNA, ya. RNA ribonukleik acid kemarin, ya. Ini prosesnya namanya transkripsi, ya. Dan nanti RNA ini membawa kode-kode genetik dari DNA untuk dibuatkan menjadi protein. Nah, sebetulnya proses sintesis protein seperti ini, ya. Jadi DNA nanti akan membentuk RNA, prosesnya namanya transkripsi, kemudian nanti RNA duta, ya, ini RNA duta yang dibentuk oleh DNA itu namanya RNA duta atau RNAD, itu nanti membawa kode-kode genetik, ya, yang diperoleh dari DNA untuk dibuat menjadi protein. Prosesnya namanya translasi. Nah, ini yang disebut sebagai dogma sentral biologi, ya, suatu gambaran yang menggambarkan peran sentral DNA dalam proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Baik, kita masuk ke tahap-tahap sintesis protein. Sintesis protein itu berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama disebut transkripsi dan tahap kedua translasi, ya. Transkripsi itu terbagi menjadi 3 tahap, 3 subtahap. Translasi pun terbagi menjadi 3 subtahap. Transkripsi itu terdiri atas inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu artinya pengawalan, ya, pengawalan. Kemudian elongasi artinya pemanjangan, terminasi artinya pengakhiran, ya. Sama, translasi pun ada inisiasi, pengawalan, ada elongasi, pemanjangan, dan ada terminasi, pengakhiran. Ini tolong disimak dengan baik. Ada 2 tahap sintesis protein, transkripsi dan translasi, dengan masing-masing terbagi menjadi 3 subtahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu transkripsi. Apa itu transkripsi? Ini adalah peristiwa pencetakan kode-kode genetik yang terdapat pada rantai DNA template atau rantai DNA cetakan, ya. Jadi rantai DNA ini, misalkan di rantai DNA, ya, ada dua untai, ya. Kita tahu DNA itu double helix, ya, ada 2 untai rantai, ya. Nanti ada yang disebut rantai template atau template strand, ya. Nanti ini yang akan menjadi cetakan bagi terbentuknya RNA duta. Kemudian ada rantai non template atau di sini sebut coding strand, ya, atau non template, ya. Nah, transkripsi ini, ya, karena tujuannya adalah mencetak kode-kode genetik pada DNA, dan kita tahu DNA itu terdapatnya di dalam kromosom, dan kromosom adanya di dalam nukleus atau inti sel. Maka transkripsi itu berlangsung di nukleus, ya. Kemudian diawali dengan proses inisiasi dengan menempelnya RNA polimerase. Ada enzim RNA polimerase yang menjadi penanda proses awal dari transkripsi, ya. Menempelnya RNA polimerase pada rantai segmen DNA yang akan dicetak atau ditranskrip menjadi RNA duta. Jadi hasil akhir dari transkripsi nanti terbentuk RNA duta, ya. Nah, misalkan ini tergambar, ya, ada RNA polimerase ini, ya. Kemudian bagian rantai DNA yang dibungkus oleh RNA polimerase ini terbuka, ya. Ikatan
antar basa nitrogennya putus sehingga rantai DNA-nya terbuka. Nah, nanti biasanya ada yang disebut sebagai rantai template, ada yang disebut rantai non template. Nanti RNA duta akan segera terbentuk ketika pita DNA ini terbuka, rantai pita RNA akan segera terbentuk. Ini rantai RNA di sini yang berwarna kuning terbentuk. Kita tahu RNA juga memiliki basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada RNA itu nanti berpasangan dengan basa nitrogen yang ada pada DNA, ya, sehingga nanti terbentuk kode-kode genetik pada rantai RNA duta juga, ya. Jadi DNA punya kode genetik, nanti RNA juga membawa kode genetik hasil salinan dari kode genetik pada DNA. Nah, misalkan ini, ya, ini inisiasi diawali dari adanya enzim RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA seperti ini, ya. Nah, ini rantai DNA terbuka, maka kemudian di antara rantai DNA ini akan segera terbentuk rantai RNA yang berwarna biru muda. Dan RNA polimerase itu bergerak ke sana. Nanti sebelah sini ketika bergerak RNA duta terbentuk, maka rantai ini kembali ketutup, bagian sini yang terbuka sesuai dengan pergerakan dari enzim RNA polimerase. Nah, seperti ini, ya. Yang tadi terbuka sekarang sudah rapat, ya. Kemudian pada bagian tertentu nanti RNA polimerase lepas, ya, berarti proses transkripsi selesai atau mengalami terminasi. Nah, seperti itu. Nah, gambarannya ilustrasi seperti ini. Ini pengawalan, ya, pengawalan. Kemudian ini pemanjangan. Yang pita merah ini adalah RNA duta, terus memanjang. Kemudian pada titik tertentu nanti RNA polimerase akan pergi. Kemudian RNA duta terbentuk dan keluar dari nukleus, ya. Ini RNA polimerase mengawali terus bergerak, ya. Yang ditempeli oleh RNA polimerase akan terbuka dan segera terbentuk RNA duta. Nah, seperti ini terus. Kemudian RNA duta terbentuk, pergi meninggalkan nukleus menuju ke ribosom untuk menjalankan proses translasi tahap yang kedua. Silakan diperhatikan dengan baik ini, ya. Titik awal dari segmen DNA yang ditempeli oleh RNA polimerase itu promoter. Kemudian tempat pengaktifan disebut termin, ya. Pada bagian promoter RNA polimerase nempel di sini, mulai proses transkripsi, terbentuk RNA, ya. Terus RNA polimerase bergerak sampai ke titik termin RNA polimerase lepas. RNA duta dengan membawa kode-kode dari hasil menyalin kode genetik pada DNA. Ya, perhatikan juga dari 5, 3, ya. Jadi proses pembentukan DNA maupun RNA, urutan pembentukannya dari aksen menuju ke 3 aksen. Oke, termin transkripsi itu akhiri ketika RNA duta dan keluar dari nukleus menuju bosom. Bosom terjadi apa? Di bosom nanti terjadi proses yang protein, yaitu sebelum translasi
Nah, ini seperti ini ya transkripsinya. Ini yang merah RNA duta, kemudian yang di bawah ini rantai A dengan kode-kode GT, AG, GTT, AAC dan seterusnya ya. Dan nanti proses transkripsinya, jadi kode genetik pada RNA duta pita merah ini akan menyesuaikan dengan kode genetik pada DNA. Jadi kalau DNA-nya T, maka pada RNA-nya A. Ya, kita tahu timin berpasangan dengan adenin A. Kemudian kalau DNA-nya A, maka RNA-nya A berpasangan dengan T, tapi kita ingat RNA tidak punya timin, adanya urasil, maka kalau pembentukan RNA A itu tidak dengan T tapi berpasangan dengan U. Kemudian G itu berpasangan dengan C. G-DNA nanti akan berpasangan dengan C, sitosin. Kemudian T ya ditranskrip menjadi A ya. Ini T nanti dengan A dengan U. Ya, ingat A dengan U bukan dengan T kalau RNA. Ada beberapa istilah seperti itu ya, proses transkripsi ya. Ingat ya, menyalinnya dari rantai template ya, rantai template. Oke, ada beberapa istilah dalam sintesis protein yang harus kalian ketahui ya, karena akan sering digunakan. Ada istilah triplet. Triplet itu adalah kumpulan 3 basa nitrogen yang berurutan. Ya, ini triplet. Misalkan tadi TAG itu triplet. Ini AUC ini triplet. CAA ini triplet. Ya, U dan seterusnya. Itu triplet ya. Ini ATC triplet. ATC ini triplet. CAA ini triplet ya. Baik pada DNA maupun pada RNA ya, kumpulan 3 basa nitrogen yang berurutan ya, CAU, CCA, AUU, ATC dan seterusnya. Kemudian ada istilah lagi kodon. Kodon itu adalah triplet yang terdapat pada RNA duta ya, ini kodon. CAU misalkan, CAU itu kodon. CCA itu kodon. AUU ini kodon. Ya, jadi kalau kodon itu khusus, sudah dapat dipastikan kalau di soal ada istilah kodon berarti yang dimaksud adalah triplet pada RNA duta, walaupun di soal itu tidak dituliskan triplet pada apa, tapi kalau kodon berarti adalah pada RNA duta. Kemudian nanti ada lagi antikodon. Antikodon itu triplet pada RNA transfer atau RNA T. Kita tahu RNA ada 3, RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosom. Nanti pada RNA transfer juga ada triplet yang disebut antikodon. Nah, ini tolong istilah-istilah ini dipahami. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pada akhir transkripsi ya, atau pada proses terminasi akan terbentuk RNA duta yang akan segera meninggalkan nukleus menuju ke ribosom. Nah, ini seperti ini gambarannya ilustrasinya. Ini DNA yang ada di nukleus ya. Nanti akan terbentuk RNA duta ya. RNA duta kalau sudah selesai dia akan meninggalkan nukleus inti sel menuju kemana? Menuju ke ribosom ya. Nanti hasilnya akan keluarlah rantai polipeptida atau protein ya. Jadi transkripsi diakhiri dengan keluarnya RNA duta dari nukleus menuju ke ribosom. Ada, perlu kalian ketahui, ada 4 kodon istimewa ya. Kita kodon tadi adalah triplet pada RNA duta, ada 64 macam kombinasi kodon ya, nanti ada tabelnya, dan masing-masing akan mengkodekan satu jenis asam amino tertentu ya. Tapi dari ke-64 kodon itu ya tidak harus kamu hafal, yang penting kamu hafal ada 4 kodon istimewa ini, yaitu ada yang pertama AUG
ya, ada UAA, ada UAG, dan UGA. Ini 4 kodon istimewa yang harus kamu hafal. AUG itu kenapa istimewa? Karena dia sebagai star kodon. Dia kodon yang menandai dimulainya proses translasi, ya. Kemudian ada 3 kodon yang lain, UAA, UAG, dan UGA, sama, dia adalah stop kodon. Dia yang menandai proses berhentinya sintesis protein. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada AUG, start codon, kemudian ada stop codon, UAA, UAG, dan UGA. Kemudian translasi. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu translasi. Translasi itu apa? Itu adalah tidak lain peristiwa penterjemahan kodon-kodon yang terdapat pada RNA duta menjadi urutan asam-asam amino atau polipeptida atau protein, ya, berlangsung di ribosom, ya, berlangsung di ribosom. Kemudian diawali sama dengan inisiasi, ya, diawali inisiasi dengan menempelnya RNA transfer. Jadi yang melakukan penterjemahan itu nanti ada RNA transfer pada kodon AUG. Jadi nanti ada RNA transfer yang menempel pada kodon AUG. Kita tahu AUG tadi adalah start kodon dan sekaligus diterjemahkan menjadi metionin, asam amino metionin, ya. Ya, mudah-mudahan masih tetap fokus, bisa mengikuti sampai sini, ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada mRNA, messenger RNA atau nama lain dari RNA duta, masuk ke dalam ribosom. Jadi yang coklat ini adalah ribosom, masuk, ya, satu kodon kurang lebih begitu, antri, ya, gitu. Kemudian nanti ada RNA-T yang akan membawa asam amino tertentu, ya. Misalkan ini sudah menempel, ini ada AUG, ada kodon AUG, nanti ditempeli oleh RNA-T yang membawa antikodon, berarti UAC, ya, UAC, dimana nanti dia membawa asam amino metionin. Nah, seperti itu proses translasi. Nah, ini RNA-T itu bentuknya seperti ini, ya. Dia namanya RNA adalah rantai tunggal, tapi kalau dilihat seperti ini pada beberapa bagian ada pasangan basa nitrogen, tapi dia tetap rantai tunggal, ya. Pada salah satu ujungnya dia mengikat asam amino tertentu, ya. Kemudian pada ujung yang berlawanan ada triplet, ini yang warna merah, ada triplet yang disebut anti kodon. Nanti dia antikodon ini akan berpasangan dengan kodon, ya. Ini RNA transfer yang telah mengikat asam amino pada salah satu ujungnya, bertugas untuk menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA duta menjadi asam amino. Nah, ini RNA dutanya, ya, nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino, ya. Nanti yang menerjemahkan, tugas penterjemahnya adalah RNA transfer, ya, yang membawa asam amino tertentu, ya. Ini asam amino. Kemudian di sini ada antikodon yang akan mencocokkan dengan kodon, ya. Nah, ini proses inisiasi atau pengawalan dari translasi, ya. Nah, di sini ada kodon AUG atau start kodon, nanti akan segera datang RNA-T yang berantikodon UAC, ya, akan menempel di sini, ya. Kenapa UAC? A dengan U, gitu kan. Kemudian U berpasangan dengan A, G dengan C, ya, seperti itu, ya. Jadi AUG, kalau kodonnya AUG, maka RNA-T nanti yang menempel pada kodon AUG adalah RNA-T yang berantikodon UAC, dan RNA-T yang menempel pada kodon AUG membawa asam amino metionin, ya. Star kodon sekaligus diterjemahkan menjadi
dan seterusnya. Nanti sudah selesai ini RNA D ini akan ke sana, gantinya yaitu CG akan diterjemahkan asam amino memiliki antikode IgG, bergeser lagi gitu ya. Proses terminasi pengakhirannya seperti ini ya. Nah, kalau stop codon kita tahu tadi UAA, UGA, UA, OA. Kalau UAA berarti sudah, nanti ribosom itu ada unit kecil akan terbentuk dan menandakan selesai ketemu dengan stop 3 UA atau UA, berarti sudah selesai ini ya. Juga kelihatan bahwa asam amino terbentuk tadi yang di T akan berganti ya. T kalau sudah selesai pergi, kita lihat sini ya, inisiasi tidak terjadi. Asam amino ini di B ya, itu pada ribosom, T-nya menempel di sini, sambung yang T yang lain pada garis bergandengan asam amino. Nah, ini dengan ilmu pengetahuan yang sudah bisa urutan asam amino pada kodon-kodon. Kalau sudah urutan kodon, sebetulnya kita sudah mengetahui asam amino ya. Ada kodon di AU ya, ini pertama asam amino basa nitrogen huruf paling depan, tadi A berarti basa nitrogen A, kemudian basa nitrogennya U, kemudian G ya. Oh maaf, ini harusnya ini bahasa yang pertama, ini bahasa yang kedua, ini bahasa yang ketiga harusnya ya. Ini A, bahasa pertama A, U, G misalkan A, bahasa pertamanya A, bahasa keduanya U, berarti ini A, U, G ya. Berarti ketemu met, A, U, G itu adalah metionin sekaligus tadi menandakan star kodon. Kemudian misalkan kodonnya ada lagi ACG, maka nanti asam amino yang dibawa oleh RNA T itu adalah treonin. Kemudian AAU berarti asparagin. Kalau CAU berarti histidin. Kalau UCU berarti serin dan seterusnya. Kita lihat tadi ada stop codon yaitu UAA, UAG dan UGA. Apakah betul UAA, mana UAA, ini UAA, ini stop ya, artinya stop codon, berhenti translasi. Dan UAG juga stop codon. Satu lagi UGA, mana UGA, ini juga stop codon. Nah, demikian ya. Atau dalam bentuk cakram ini juga bisa ya, bacanya dari bagian tengah AUG ya, A kemudian UG metionin atau star codon ya. Kemudian UAG, UAG berarti terminasi, berarti berhenti, stop. UGA berarti terminasi, stop ya. Demikian ya, ada dalam bentuk tabel seperti tadi atau dalam bentuk cakram seperti ini. Itu untuk proses translasi. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ada rantai DNA dengan
dua untai rantai ya, ada rantai template, ada rantai non template. Yang merah adalah template, yang hitam itu DNA non template. Maka tadi dikatakan transkripsi itu diawali proses pembukaan rantai ganda DNA, transkripsi terbuka ya. Maka proses berikutnya ada proses transkripsi, yaitu nanti terbentuk RNA duta ya, RNA duta. Nah, ini RNA duta ya, dimana RNA duta kode-kode genetik atau urutan basa nitrogennya mengikuti dari rantai DNA template, berarti yang merah ya, rantai kode genetik pada rantai merah. G diterjemahkan jadi C ya, A diterjemahkan jadi U ya. Kita tahu A harusnya dengan T ya, tapi karena RNA ini RNA berarti tidak punya timin, adanya urasil. Kemudian G berpasangan dengan C, kemudian T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, kemudian C dengan G, T dengan A ya, G dengan C, A dengan U, C dengan G, C dengan G, A dengan U, T dengan A dengan A, T dengan A, T dengan A, kemudian ini A dengan U, A dengan U, dan seterusnya panjang. Proses seperti itu transkripsi, sehingga terbentuk RNA duta ya, terbentuk RNA duta. Nanti kalau sudah terbentuk ya, ini yang disebut kodon-kodon ya, AUU, UAA, UGG, GAC, ini yang disebut kodon. Ini kodon, ini kodon ya, ini kodon, itu kodon juga ya. Nah, dan AUG ini kodon istimewa, yaitu dia star ya, ini kodon. UGG juga kodon. Nah, UAA ini kodon istimewa juga atau kodon stop ya. Kemudian nanti RNA duta akan meninggalkan nukleus menuju ke ribosom untuk melakukan proses berikutnya, yaitu translasi ya. Nah, untuk translasi ini gunakan tabel ya, gunakan tabel ya, gunakan tabel. Sebetulnya ya, dalam proses translasi tadi melibatkan RNA transfer, tetapi dengan ilmu pengetahuan saat ini sudah diketahui, oh kalau kodonnya ini menjadi ini, kodonnya ini menjadi ini, UGG menjadi apa, UA menjadi apa, itu sudah diketahui dengan menggunakan tabel ya. Misalkan ini AUG ya, kodon AUG diterjemahkan menjadi metionin, kemudian GAC itu diterjemahkan menjadi asparagin, kemudian UGG diterjemahkan menjadi triptopan, kemudian UA kita tahu tadi stop ya, terminasi, pengakhiran, selesai, sehingga protein yang terbentuk berdasarkan RNA duta ini terdiri atas 3 asam amino, metionin, asparagin, dan triptopan. Nah, ini hanya sekedar contoh. Kita tahu protein terkecil itu tersusun atas 500 asam amino. Dan kodon CUC ini tidak diterjemahkan karena dia berada di depan star kodon, sehingga tidak diterjemahkan ya. Sedangkan AUU juga tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena dia berada di belakang kodon stop, berarti tidak diterjemahkan. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya proses sintesis protein ya. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat, misalkan ini ada pita RNA, maka pada pita RNA itu ada bagian yang disebut intron, ada bagian yang disebut exon yang terletak berselang-seling. Kenapa demikian? Kita tahu tadi ada stop kodon, ada start kodon. Yang diterjemahkan menjadi protein itu kan yang berada di antara start sampai stop, diterjemahkan menjadi protein. Nah, bagian ini disebut exon.
Dan bagian yang tidak terjemahkan, stop antara stop dengan start disebut intron, ya. Kemudian akan ketemu akson lagi yang antara AUG misalkan ketemu dengan stop codon misalkan UAA, UGA atau UAG, disebut akson. Ini intron lagi dan seterusnya. Sebetulnya pas transkripsi selesai, RNA duta meninggalkan nukleus menuju ribosom, sesungguhnya terjadi pembersihan intron. Jadi bagian intron-intron ini akan dibuang ketika RNA duta meninggalkan nukleus menuju ribosom. Kemudian berarti pada pita DNA pun demikian. Pada pita DNA kita tahu RNA duta itu kan hasil dari transkripsi dari pita DNA. Maka pita DNA juga ada bagian yang disebut gen, ya, bagian gen, ada bagian non gen, ya, yang terletak berselang-seling, ya. Bagian gen ini tidak lain adalah bagian yang nanti akan membentuk akson, sementara bagian non gen yang akan membentuk bagian intron dari pita RNA. Nah, demikian, ya. Jadi tidak seluruh pita DNA itu dapat berperan sebagai gen, namun hanya pada bagian-bagian tertentu saja, ya. Dari sini sudah jelas ya bagaimana hubungan DNA dengan gen. Memang gen adalah terbuat dari DNA, tapi tidak semua bagian DNA dapat berperan sebagai gen, ya. Bagian DNA yang berperan sebagai gen adalah bagian yang akan ditranslasi atau akan dibentuk menjadi satu molekul protein fungsional. Ya, tidak semua segmen dalam pita DNA dapat berperan sebagai gen. Gen adalah segmen atau bagian DNA yang diterjemahkan menjadi protein. Ya, ternyata dalam pita DNA lebih banyak segmen atau bagian non gen daripada segmen gen. Nah, silakan dicari mengapa untuk kalian lebih lagi menggali tentang DNA. Saya kira penjelasan untuk substansi genetika part 3 ini sampai sini. Mudah-mudahan materinya dapat diterima dengan baik, ya. Ya, tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker, terutama ketika pergi keluar, berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah saudara di jalan, atau pergi warung untuk membeli sesuatu, ya. Gunakan selalu masker dan sesering mungkin cuci tangan, ya. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu pergi, ya, dengan sesegera mungkin sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.